Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi PAI dengan mata kuliah materi PAI di sekolah dengan dosen pengampu Ibu Ria Maharani SPDI MPDI yang berjudul mengidentifikasi materi PAI di sekolah dasar yang disusun oleh kelompok 3 Mujiana NIM 2411003471, Fitriani 2411003466, dan Dini Nafisha 2411003461. Latar belakang, pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang beriman, berakhlak mulia, dan berwawasan luas. Di antara berbagai mata pelajaran yang diberikan di sekolah dasar, pendidikan agama Islam memiliki peranan yang sangat strategis. Pendidikan agama Islam tidak hanya berfokus pada aspek kognitif semata, tetapi juga membentuk sikap, moral, dan perilaku peserta didik agar mampu menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Rumusan masalah 1. Bagaimana cara mengidentifikasi materi pendidikan agama Islam di sekolah dasar? 2. Bagaimana menganalisis pembelajaran Al-Quran dalam pendidikan agama Islam di sekolah dasar? 3. Bagaimana analisis pembelajaran akidah di sekolah dasar? 4. Bagaimana analisis pembelajaran akhlak dalam pendidikan agama Islam di sekolah dasar? Tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi materi pendidikan agama Islam yang diajarkan di sekolah dasar. Kedua, menganalisis materi Al-Quran dalam pendidikan agama Islam di sekolah dasar. Ketiga, menganalisis materi akidah yang diajarkan di sekolah dasar. Keempat, menganalisis materi akhlak dalam pendidikan agama Islam di sekolah dasar. A. Mengidentifikasi materi PAI di sekolah. Dalam konteks sekolah dasar, mengidentifikasi materi PAI berarti guru memahami isi ajaran Islam yang meliputi Al-Quran, akidah, akhlak yang disajikan secara sederhana dan aplikatif. Hal ini bertujuan agar siswa dapat mengenal dasar-dasar ajaran Islam, menumbuhkan iman, serta membentuk perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, mengidentifikasi materi PAI bukan hanya sekedar memilih isi pelajaran, tetapi juga memastikan bahwa materi tersebut relevan, kontekstual, dan mampu membentuk karakter peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan nilai-nilai Islam. B. Menganalisis Al-Quran dalam pendidikan agama Islam di sekolah dasar. A. Peran Al-Quran dalam pendidikan agama Islam di sekolah dasar. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam yang berfungsi sebagai pedoman hidup umat manusia. Dalam konteks pendidikan agama Islam di sekolah dasar, Al-Quran berperan sebagai dasar pembentukan akhlak, akidah, serta ibadah. B. Tujuan pembelajaran Al-Quran di sekolah dasar. Tujuan utama pembelajaran Al-Quran di sekolah dasar adalah agar siswa yang pertama mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yang kedua memahami makna ayat-ayat pilihan, yang ketiga menghafal surat-surat pendek terutama dari juz amma untuk menunjang pelaksanaan ibadah sholat, yang keempat mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari seperti sikap jujur, hormat kepada orang tua, dan tolong-menolong. E. Metode pembelajaran Al-Quran. Metode pembelajaran Al-Quran di sekolah dasar umumnya meliputi yang pertama metode talaki dan musyafahah, 2. Metode iqra dan qiraati, 3. Metode tahfiz, yang keempat metode pemahaman kontekstual. D. Tantangan pembelajaran Al-Quran di sekolah dasar. Beberapa tantangan dalam implementasi pembelajaran Al-Quran di sekolah dasar antara lain perbedaan kemampuan membaca siswa karena latar belakang keluarga yang berbeda. Yang kedua, keterbatasan waktu jam pembelajaran PAI di sekolah. Yang ketiga, ketersediaan guru yang kompeten terutama dalam aspek tajwid dan tahfiz. Yang keempat, kurangnya minat belajar siswa yang lebih tertarik pada teknologi dan hiburan modern. E. Solusi dan upaya penguatan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa upaya dapat dilakukan. Yang pertama, menambah jam praktik
praktek membaca Al-Quran. Yang kedua, meningkatkan kualitas guru PAI. Yang ketiga, mengintegrasikan pembelajaran Al-Quran dengan kehidupan nyata. Dan yang keempat, melibatkan peran orang tua agar pembelajaran Al-Quran berlanjut di rumah. C. Menganalisis akidah di sekolah dasar. Pengertian akidah berasal dari kata aqada yaqidu, yang berarti ikatan, keyakinan, atau sesuatu yang tertanam kuat dalam hati. Dalam konteks Islam, akidah adalah keyakinan yang kokoh terhadap Allah SWT, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir, dan qada serta qadar yang merupakan rukun iman 6 perkara utama. D. Menganalisis akhlak dalam pendidikan agama Islam di sekolah dasar. Akhlak merupakan salah satu aspek utama dalam pendidikan agama Islam PAI di sekolah dasar. Akhlak tidak hanya dipahami sebagai tata krama atau sopan santun, tetapi lebih luas sebagai perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan sehari-hari. Pembentukan akhlak sejak dini sangat penting karena masa sekolah dasar adalah fase pembentukan karakter dan kepribadian anak. E. Relevansi dengan kurikulum pendidikan agama Islam. Dalam kurikulum Merdeka maupun kurikulum 2013, materi akhlak mendapat porsi penting. Peserta didik tidak hanya diajarkan teori akhlak, tetapi juga diarahkan pada praktik langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa materi pendidikan agama Islam di sekolah dasar meliputi Al-Quran, akidah, dan akhlak. Al-Quran diajarkan sebagai dasar membaca, memahami, dan mengamalkan isi kandungan. Akidah diberikan untuk menanamkan keyakinan yang benar sejak dini, sedangkan akhlak ditanamkan agar peserta didik memiliki sikap terpuji dan berkarakter Islami. Saran, dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dasar, guru diharapkan dapat mengajarkan materi dengan metode yang menarik dan sesuai tingkat perkembangan siswa.